Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan kamil, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu kasih dan sayangnya, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh kita manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Baik itu sinar matahari, udara untuk bernapas, tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan, kemudian juga hewan-hewan yang halal dapat kita makan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian besar, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul ke dunia ini untuk memberikan berita gembira, benar-benar berita gembira, karena barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pelihara nikmat yang sudah kita dapatkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan nikmat-nikmat yang lebih besar, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Dan tentunya kenikmatan tersebut akan terus berlangsung sampai dengan nanti di alam akhirat. Sahabat insan kamil, bahwasanya waktu yang kita punya itu bukannya tanpa ujung, bukannya tanpa batas. Segala sesuatu yang ada di alam dunia ini semuanya terbatas. Untuk itu, kita manfaatkan waktu yang terbatas ini betul-betul untuk mengupgrade diri kita dari waktu ke waktu. Kita mempelajari banyak hal, kita diajari banyak hal tentang perbaikan diri. Namun seandainya kita tidak memperbaiki kualitas ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya itu hanya sebatas teorika saja, sebatas retorika saja. Ada hal yang harus kita prioritaskan dan kita jaga dengan sebenar-benarnya, yakni pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukumnya wajib, terutama sholat fardu 5 waktu. Kenapa? Karena sholat fardu ini ada di setiap hari. Dalam kondisi sakit, kita tetap wajib sholat fardu. Dalam kondisi sehat, kita tetap wajib sholat fardu. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, malam, siang, dan situasi apapun, kewajiban sholat 5 waktu ini tetap melekat. Tidak pernah bisa ditinggalkan dengan alasan apapun juga. Sholat fardu ini demikian penting karena tentunya tidak mungkin sesuatu yang demikian penting bisa kita lepaskan. Dan ini pelaksanaan sholat 5 waktu yang baik dan benar akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Bagaimana caranya memperbaiki kualitas ibadah kita? Kita ambil contoh untuk pelaksanaan sholat 5 waktu ini. Yang pertama, kita jaga waktu-waktu sholat di awal waktu, kemudian bertempat di masjid bagi laki-laki untuk sholat fardu 5 waktu, dan tidak tertinggal takbiratul pertama. Yang kedua, bagaimana kita senantiasa menjaga wudhu kita setiap sholat ini. Sebelum waktu sholat tiba, persiapkan bahwasanya kita sudah dalam kondisi berwudhu. Walaupun kita sholat tepat waktu berjamaah bersama imam, tidak tertinggal takbir pertama di masjid, akan lebih baik lagi jika kita sudah berwudu sebelum masuk waktu sholat. Akan lebih baik lagi jika sebelum azan berkumandang, kita sudah berada di dalam masjid. Kemudian kita baca bacaan sholat ini dengan tartil. Walaupun nafsunya kita ingin membaca Al-Fatihah misalnya, itu ingin dengan kecepatan tinggi, maka kita kekang bacaan sholat tersebut untuk kita tatilkan. Kita baca mulai Al-Fatihah dan surah-surah, demikian juga takbir kita, tasbih kita, dan bacaan-bacaan sholat yang lainnya yang biasanya kita lakukan dengan cepat, kita tartilkan. Di situ akan ada pergulatan di dalam diri kita, nafsu kita. Ketika tidak terbiasa dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun bacaan sholat dengan tartil, hawa nafsu kita akan berontak. Disinilah mujahadah kita untuk terus-menerus
mengkonsistenkan melakukan sholat fardu dengan tumak ninah, dengan tertib, dengan khusyuk. Walaupun pada saat itu kita masih belum bisa fokus terhadap makna-makna dari bacaan yang kita baca ya, baik itu Al-Quran ataupun bacaan-bacaan sholat yang lain. Namun dengan gerakan yang tumak ninah, bacaan yang tartil, biasanya kalau misalnya kita sholat sendirian di rumah, kita bisa selesai sholat 4 rakaat 2 menit saja. Maka ketika kita di masjid, ya tentunya mengikuti dengan lamanya imam sholat, kita latih yang tadinya kita ingin cepat-cepat selesai, kita paksa untuk mengikuti gerakan imam. Kemudian ketika kita sholat sunat, upayakan sholat sunat kita berkualitas, minimalnya secara lahiriah. Jika biasanya sholat sunat 2 rakaat ini hanya 1,5 menit barangkali atau 2 menit, kita upayakan tambah menjadi 4-5 menit. Dengan 2 rakaat dengan durasi 4-5 menit ini, maka kita berupaya secara tartil ya membaca ayat-ayat Al-Quran ini dengan baik. Tentunya ketika seseorang melaksanakan hal tersebut dan tidak terbiasa, jiwanya akan berontak, hawa nafsunya akan berontak, ingin cepat-cepat selesai, mengucapkan salam ke kiri dan kanan. Maka seandainya ini terus-menerus dilakukan, seseorang tersebut melakukan kebiasaan yang terus-menerus, maka akan menjadi satu kebiasaan yang menetap, sehingga sholatnya kita dalam melakukan ibadah-ibadah sholat sunat, karena kalau sholat berjamaah bersama imam mengikuti waktu bersama imam, kita akan melaksanakan sholat tersebut dengan tumak ninah. Maka insya Allah dengan sholat yang perlahan, dengan tumak ninah, tidak terburu-buru secara lahiriah, ini akan mengkondisikan psikis kita, akan mengkondisikan jiwa kita. Dari situlah dapat diharapkan perubahan di dalam diri seseorang yang menjaga sholatnya dengan baik. Ketika ditanyakan kenapa seseorang yang senantiasa melakukan sholat, ya tentunya bukan melakukan, mendirikan sholat seharusnya, itu tidak berdampak. Karena tadi sholatnya begitu cepat, kemudian tidak berjamaah, tidak di masjid, kalaupun sholat sunat mungkin juga cepat, sehingga terkadang tidak tahu apa yang dibaca saking cepatnya. Dengan kita mengorganisir sholat dengan baik dan benar, maka insya Allah ya perbaikan secara bertahap akan terjadi di dalam diri kita. Inilah kunci untuk perbaikan diri yang sebenarnya yang fundamental. Bagaimana mendirikan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan melahirkan generasi yang terbaik, yakni generasi di zaman Rasulullah SAW masih hidup, yakni para sahabatnya, dibimbing dengan keimanan dan sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Telah terbukti generasi sahabat adalah khairul ummah, generasi yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan siapa saja yang mengikuti pola hidup mereka, itu pun termasuk kepada khairul ummah. Kita berharap kita bagian menjadi khairul ummah, maka mulailah dengan menjaga sholat kita, menunaikan sholat kita dengan setumak ninah mungkin, secara khusyuk dan hudu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.